Di episode sebelumnya, kami membahas soal sistem Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Intinya, sistem Ole mungkin saja sudah tepat. Yang masih salah adalah soal pemilihan pemain. Sistem ini bekerja dengan baik ketika Bruno Fernandes masuk dalam tim di penghujung bursa transfer musim dingin. Di episode kali ini, kami akan membahas soal pola lini tengah Manchester United setelah kehadiran Bruno Fernandes. Saat ini, Ole mulai menggunakan formasi dengan 3 gelandang. Formasinya bisa berubah, mulai dari 4-2-3-1 ataupun 3-5-2. Apapun itu, tapi pola di lini tengahnya tetap sama, yakni menggunakan 3 gelandang. 3 gelandang yang digunakan oleh Ole merupakan standar pada formasi 4-2-3-1. Ia menempatkan 2 gelandang sebagai poros di depan bek, serta 1 gelandang serang. Formasi ini jelas berbeda dengan 3 gelandang yang juga diturunkan FC Barcelona misalnya. Barca biasanya menggunakan 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah. Perbedaan ini akan terlihat dari gaya bermain kedua kesebelasan. 3 gelandang Barcelona akan terlihat lebih fluid, lebih cair. Mereka bergerak lebih liar dengan jarak antar pemain yang lebih rapat. 3 gelandang ini yang kemudian menjadi mesin utama Barcelona. Opsi penyerangan akan selalu dimulai dari 3 gelandang ini. Sementara itu, 3 gelandang Manchester United punya perannya masing-masing. Sebelum kehadiran Bruno, Ole biasanya memainkan Fred dan Nemanja Matic sebagai poros. Sementara gelandang serang diisi oleh Jesse Lingard ataupun Andreas Pereira. 1 pemain lebih bertahan, sementara 1 pemain lainnya bertugas untuk mengalirkan bola. Inilah mengapa pemilihan Fred dan Matic adalah kombinasi yang tepat sebagai poros. Di era Jose Mourinho, Fred kerap diduetkan dengan Paul Pogba. Ini yang bikin Fred tidak leluasa, karena ia harus juga ikut menjaga pertahanan. Saat diduetkan dengan Matic, Fred jadi bisa menunjukkan kemampuan utamanya sebagai penggiring bola. Sebelumnya ada berita bahwa Kleberson, mantan pemain Manchester United, mengkritik MU karena memainkan Fred sebagai gelandang bertahan. Padahal, sesuai kodratnya sebagai pemain Brazil, keunggulan Fred ada pada gocekan di kakinya. Berduet dengan Nemanja Matic membuat Fred tak perlu terlalu fokus pada pertahanan, karena tugas tersebut sudah diemban oleh Matic. MU beruntung karena Matic selain punya kemampuan tackle yang bagus, juga kemampuannya dalam membaca permainan. Ini memudahkannya untuk melakukan intercept atau memotong aliran bola lawan. Matic juga punya umpan yang akurat, serta tendangan keras. Ia dan Fred bisa menjadi solusi dari lowongnya lini kedua Manchester United saat melakukan serangan. Dengan poros yang padu, United memang butuh gelandang serang kreatif. Sayangnya, hal ini tidak dimiliki baik oleh Pereira maupun oleh Jesse Lingard. Bagaimana dengan Juan Mata? Untuk permainan dengan tensi cepat, Mata akan sulit diandalkan. Salah satunya karena faktor usia. Ketika bertahan, kedua poros akan ikut membantu sebagai tembok, sementara Bruno tetap di depan. Serangan United biasanya akan dimulai dari Fred. Lantas, Fred punya banyak opsi untuk mengirimkan bola. Apakah ke samping, ke depan, atau berbagi bersama Matic. Fred juga bisa memaksimalkan kemampuan dribblenya dengan melewati lawan saat membangun serangan. Saat Fred memegang bola, Bruno bisa turun untuk meminta bola. Saat Bruno mendapatkan bola inilah akan ada celah di lini pertahanan lawan, dan ini yang bisa dimaksimalkan. Soal memaksimalkan celah ini, United punya modal yang bagus. Mereka punya Daniel James, Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan tentu saja Anthony Martial, yang dimana mereka ini pada punya kecepatan. Yaitu tadi pembahasan soal Bruno Fernandes yang akan menjadi pelengkap di lini tengah Manchester United. Kehadiran Bruno akan melengkapi bagusnya duet Fred dan Matic sebagai poros di lini tengah Manchester United. Saya Prasetya Fadi Aditya undur diri. Glory Glory Man United.